sehat dan tetap bahagia ya. Oke, sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan dan sambil pakai gerakan. Nah, nanti Kak Atika bakal contohin, adik-adik di rumah ikutin gerakannya ya. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus di tengah kita. Yuk Kak Tera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Nanti adik-adik ikutin ya doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat-Mu, kami dapat mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Ya Tuhan, berkati dan lindungi kami dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mau mengundang satu bintang tamu nih. Siapa ya Kak Tera, tahu nggak? Aduh, siapa ya? Kak Tera juga nggak tahu nih. Oke, karena nggak ada yang tahu, langsung aja kita panggil. Ini dia, Ibu Enda. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Terima kasih buat Kak Tika dan Kak Tera yang sudah mengawali sekolah minggu online dengan sukacita. Mari kita bersama-sama menyiapkan Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Sudah siap Alkitabnya? Oke, mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan judul rancangan Tuhan itu indah. Sekarang Bu Guru mau tanya dulu, adakah adik-adik yang tidak punya rancangan? Pasti punya kan? Pengen punya sepatu baru, pengen punya baju baru, pengen punya buku baru, pengen sekolah yang lebih tinggi. Itu sebuah rancangan manusia. Tetapi kita akan melihat apakah rancangan-rancangan yang kita rencanakan itu sesuai dengan yang akan diberikan Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari cerita Yusuf. Sudah kenalkah dengan cerita Yusuf? Mudah-mudahan sudah. Mungkin sudah sering kali mendengar, sudah sering kali melihat bagaimana Yusuf dalam kehidupannya sebagai anaknya. Nah, kita akan belajar dari sana bahwa Yusuf itu adalah anaknya Pak Yakub yang paling dikasihi. Kenapa paling dikasihi? Karena dia yang setia melayani di rumah. Dia yang setiap hari bergumul, bergaul, melayani ayahnya dengan baik. Sementara 10 saudara-saudaranya itu bekerja sebagai pengembala domba. Nah, pada suatu ketika mereka merasa iri hati
Yusuf. Kenapa? Karena dia merasa ayahnya kok beda ya perlakuannya terhadap Yusuf dengan terhadap mereka. Pada akhirnya saudara-saudaranya lalu merencanakan sebuah tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Mereka ingin menyingkirkan Yusuf supaya mereka lebih dikasihani oleh orang tuanya. Nah, rancangan itu akhirnya dilakukan oleh mereka dengan menyingkirkan Yusuf dengan rencana ingin dibunuh. Tetapi akhirnya yang diambil yaitu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering. Nah, tidak lama kemudian ada pedagang yang dari Mesir lewat. Lalu mereka menjual Yusuf kepada pedagang itu dan dijual ke Mesir. Akhirnya Yusuf menjadi budak di Mesir, dia menjadi pegawainya Firaun. Nah, dari sana ternyata Tuhan punya rencana yang indah buat Yusuf. Akhirnya karena kesetiaannya, karena kebaikan hatinya, ketabahannya, akhirnya dia diangkat oleh Firaun menjadi pegawai istana. Dia diberi kekuasaan menjadi kepala gudang. Nah, dari situlah mulai rancangan Tuhan kelihatan. Dari yang tidak enak, yang susah, yang sulit, yang sakit, ternyata berubah menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Akhirnya, ketika Yusuf sudah diberi kekuasaan oleh Firaun, maka dia sempat menolong keluarganya yang ada di Mesir, yang ada di Israel dengan memberikan makanan untuk keluarganya. Akhirnya keluarganya bisa merasakan damai sejahtera, bisa makan, bisa seperti dulu lagi, bisa sehat. Nah, itulah rancangan Tuhan yang sangat luar biasa buat hidup kita sebenarnya. Seperti juga Tuhan punya rencana yang indah buat Yusuf. Yusuf harus susah payah, harus sakit, harus dicaci maki, harus dibuang, bahkan dia harus jadi budak. Tetapi itu semua adalah karya Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga dari apa yang dia lakukan dengan tekun, dengan setia itu membuahkan sebuah hasil yang sangat sukacita. Nah, anak-anak, jadi itulah sebenarnya Tuhan itu tidak pernah punya rencana yang jelek buat hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Walaupun pada awalnya kita sering merasa susah, merasa sakit, merasa dibenci orang, bahkan kita merasa kesulitan. Tapi kalau kita tekun, kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu hadiah yang sangat luar biasa. Rancangan Tuhan itu indah. Amin. Selamat ketemu minggu depan, anak-anakku. Ya, terima kasih kepada Ibu Endang yang sudah membawakan firman pada hari ini. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau aktivitas nih. Nah, kita nanti ikutin cara-caranya ya. Nanti kakak akan tunjukin caranya ke adik-adik semua. Oke, sebelum memulai aktivitasnya, kita siapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas. Ini boleh pakai kertas apa aja. Ada bolpen, boleh pakai pensil, sama gunting. Nah, ini bahan-bahannya seadanya yang di rumahnya adik-adik aja ya. Ini di sini kakak pakai kertas lipat. Nah, yang pertama langkahnya kita lipat kertas lipat menjadi 2 kayak gini. Oh ya, adik-adik ada yang tahu nggak kita mau buat apa? Nah, jadi di sini kita mau membuat bentuk kupu-kupu. Nah, kenapa kita bentuk kupu-kupu? Karena seperti firman Tuhan tadi ya, bahwa setiap rencana Tuhan itu indah ya, walaupun mungkin prosesnya tidak enak, tapi akhirnya pasti indah, sama seperti kupu-kupu ini. Nah, ini kita pertama bikin polanya dulu nih, kayak gitu, kayak gini ya. Kita bikin pola kupu-kupu. Setelah bikin pola, kita gunting polanya. Ya, digunting ya adik-adik, hati-hati yang guntingnya. Oh iya, nanti juga di
tengah pola kupu-kupu ini kita bakal tulis ayat indah gitu. Nah, udah jadi sekarang pola kupu-kupunya. Yeay. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mau menulis ayat indah di tengah-tengah pola kupu-kupunya. Kita mau menulis ayatnya dari Yeremia 29 ayat 11b. Kita tulis ya. Ditulis yang rapi ya adik-adik. Nah, ini kalau udah selesai kita tulis semuanya, kita aktivitasnya udah jadi nih. Membuat pola kupu-kupu dengan ayat indah. Yeay, kupu-kupu kita sudah jadi. Oke, selanjutnya ini adik-adik boleh tempelkan di tembok kamar atau tembok mana aja. Ini kakak mau tempelin di tembok kamar biar selalu ingat sama firman Tuhan. Nih, adik-adik boleh tempelin juga ya. Udah jadi aktivitas kita. Jangan lupa dibuat ya di rumah masing-masing. Nah, tadi kita juga sudah aktivitas. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, untuk menutup perjumpaan kita pada saat ini, kita akan memujikan satu buah lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku. Yuk, Kak Tika. Boleh sambil tepuk tangan ya.